ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, pagi ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajah, bisa saling bertatap muka di hari spesial, di hari rayanya umat Islam yang kedua, tanpa kekurangan apapun, dan kita bisa bertemu kembali di momentum yang sesungguhnya pada pagi hari ini kita mengulang kembali, selalu diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan momentum Idul Adha ini kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali mengingat perjuangan, mengingat heroisme dari bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang kita tahu perjuangan beliau adalah syarat dengan keteladanan dan patut untuk kita ambil hikmah, kita ambil ibrah dari perjalanan hidup beliau, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kamu orang-orang beriman di akhir zaman pada diri Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sekurang-kurangnya ada 4 poin, ada 4 hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Yang pertama, yang kita bisa ambil hikmah dari perjuangan Nabi Ibrahim adalah berusaha untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim pernah dalam suatu ketika, suatu hari terbangun dalam tidurnya. Beliau ketika terbangun dari tidurnya, tiba-tiba memerintahkan sang istri yaitu Hajar untuk mempersiapkan bekal dengan kebutuhan yang seadanya, tanpa tanya, tanpa memperdebatkan yang diperintahkan oleh suaminya. Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, segera mempersiapkan bekal dan membawa sang putra untuk ikut dalam perjalanan yang diberitakan oleh suaminya. Tanpa pikir panjang, Ibrahim, Hajar dan putranya yang masih kecil yaitu Ismail menyusuri daratan bumi ini sampai kemudian dihentikan, sampai kemudian berhenti di suatu tempat yang dulu bernama adalah Lembah Bakah. Lembah Bakah kita tahu saat ini menjadi sebuah kota metropolitan, menjadi sebuah kota di mana kota tersebut menjadi tujuan kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Lembah Bakah atau saat ini Mekah kondisinya masih gersang. Sejauh mata memandang, kanan kiri depan belakang hanya gurun pasir dan tidak ada tanda-tanda kehidupan
kehidupan di dalamnya. Tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada sumber air. Namun sebagai seorang istri yang taat kepada suaminya, Hajar tetap mengikuti apa kemauan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesampainya di lembah Bakah, Nabi Ibrahim turun dari hewan tunggangannya, kemudian menurunkan sang istri beserta anaknya yaitu Ismail. Tanpa panjang lebar, seketika justru Ibrahim meninggalkan keduanya tanpa basa-basi, tanpa mengeluarkan satu kata apapun. Tentu hal itu sangat berbeda ditangkap oleh Hajar sebagai suami yang rasional. Tidak mungkin tega dalam hatinya meninggalkan sang buah hati yang masih kecil. Tidak mungkin tega meninggalkan begitu saja istrinya di sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Kemudian Hajar menanyakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau tega meninggalkan kami meninggalkan kami di lembah yang tidak ada apapun di dalamnya ini?" Ibrahim ketika disampaikan kalimat tersebut tidak bergeming, tidak menoleh satu kata apapun. Diulang kembali pertanyaan tersebut oleh Hajar sampai 3 kali dan akhirnya Hajar paham bahwasanya perjalanan yang mereka lakukan pada hari itu sesungguhnya bukan perjalanan yang biasa-biasa saja. Kemudian sang Hajar menanyai kembali ketika suaminya tidak menoleh sama sekali, "Wahai Ibrahim, apakah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan engkau pergi meninggalkan kami?" Ketika pertanyaan tersebut terlontar dari lisan seorang Hajar, seketika Nabi Ibrahim berhenti dan kemudian menjawab, "Na'am, betul sekali. Kalau memang demikian," kata Hajar, "tidak mungkin Allah menelantarkan kami." Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita bisa mengambil hikmah yang pertama bahwasanya Ibrahim dengan Hajar selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sangat yakin selagi Allah ada bersama mereka, tidak mungkin terlantar, tidak mungkin ada yang berani mencelakakannya. Bila kita perhatikan banyak manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, sesungguhnya bukan karena sedikit rezeki, sedikit nikmat yang Allah berikan kepada mereka, namun kurangnya husnuzon, perasaan baik, berbaik sangka kepada Allah. Oleh sebab itu dalam sebuah diskusi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana inda abdi dhanni wa ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakirti fa in dzakirni fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarni fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhum." Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendiri, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku di dalam sebuah kumpulan, sebuah majelis, maka aku akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih banyak daripada itu. Muttafaqun alaih. Hadirin wa hadirat jamaah salat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia wajib berbaik sangka kepada Allah apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Jika hamba berbaik sangka, maka Allah akan memberikan keputusan yang paling baik. Begitu pula sebaliknya jika kita berburuk sangka, tidak menutup kemungkinan musibah, bala, penyakit dan sebagainya akan menimpa kita. Oleh karenanya kita harus belajar dari Hajar, seorang ibu yang meskipun memiliki anak usia bayi, ia tetap taat kepada suaminya meskipun harus diperjalankan menuju tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kisah yang dialami Hajar ini bukan untuk Hajar dan anaknya semata, bukan untuk keluarganya semata, namun bisa kita ambil hikmah bahwasanya orang-orang yang berakidah teguh di zaman atau di akhir zaman ini, kita selalu yakin bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan kita. Hadirin wa hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bersemangat dalam mencari rezeki yang halal. Setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim, Hajar tentu saja galau, tentu saja kebingungan.
sejadi-jadinya. Hati kecil seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya kelaparan, tidak akan tega melihat anaknya menangis sejadi-jadinya. Hajar kemudian berlari mencari, mungkin ada orang di sekitarnya, mencari apakah ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, mencari apakah ada sumber air di sekitarnya, sehingga dia kemudian berlari dari Bukit Sorfa naik ke puncak, melihat kanan kiri tidak ada tanda-tanda kehidupan, turun kembali, kemudian naik ke bukit yang lain yaitu Bukit Marwah sambil menutup matanya karena pada waktu itu terik matahari begitu menyengat, melihat kanan kiri tidak ada tanda-tanda kehidupan, turun kembali, beliau ulangi sampai 7 kali. Perjuangan Hajar ini, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya setiap hal yang akan kita raih, yang akan kita kerjakan, sesungguhnya membutuhkan perjuangan. Hajar naik turun Bukit Marwah, kebingungan, bolak-balik kembali sampai 7 kali. Ternyata oleh Allah Azza wa Jalla di tengah kebingungannya Allah memberikan mukjizat. Muncullah air yang kemudian memberikan tanda-tanda keselamatan bagi keduanya. Hal ini juga sepadan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la'an yakhtiba ahadukum khusmatan ala dhahri khairun min an yas'alu ahada fayu'tiyahu aw yam'ahu. Orang yang berjuang, orang yang bekerja keras mencari rezeki yang halal, berjuang untuk meraih cita-cita, bagaikan oleh baginda Nabi SAW dibagaikan atau dipersamakan seperti orang yang memikul kayu bakar di punggungnya, lebih baik daripada mereka yang hanya meminta-minta, lebih baik dari mereka yang hanya menengadahkan tangan menunggu belas kasih dari orang lain. Dalam hadis yang lain juga disampaikan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Al-Baqdami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qatul khairan min ay yaqula min amali yadihi wa inna nabiyya Daud alaihi salam kana yaqulu min amali yadihi. Tidaklah seorang hamba, seorang manusia memakan dari yang ia makan adalah berasal dari tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangan, maksudnya adalah dari hasil jerih payah, dari hasil keringatnya sendiri. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, walaupun kita dituntut untuk bekerja secara maksimal, bukan berarti kita diperbolehkan untuk berbuat, untuk bekerja, untuk bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Berhati-hatilah terhadap barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, karena sesungguhnya kullu lahmin nabata min suhtin fanaru aula bihi. Setiap daging yang ada di tubuh kita, yang tumbuh, yang dikonsumsi dari harta yang tidak halal, maka neraka adalah tempat yang layak baginya. Makanan yang haram tidak hanya melulu berbentuk khamr, tidak hanya melulu berbentuk daging babi dan lain sebagainya, namun bisa saja hasil atau makanan yang kita konsumsi jika berasal dari sumber yang tidak halal, dari pungli, dari korupsi, maka sama saja neraka adalah tempat yang layak baginya. Minuman halal pun sama, tidak hanya berbentuk khamr, alkohol, dan berbagai macam bentuk lainnya. Jika kita membeli es teh, membeli es jeruk dari uang hasil korupsi, uang hasil memalak, uang hasil dari pungli, maka sama saja air yang masuk ke dalam tubuh kita adalah ancamannya neraka yang layak bagi kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah berkorban untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim tentu makin bangga dengan putra semata wayangnya ini. Setelah menunggu bertahun-tahun, di usia 80 tahun, beliau
baru diberikan momongan, diberikan anak, diberikan jagoan yang sangat diidam-idamkan. Akan tetapi di tengah kebahagiaan dari seorang Ibrahim dengan lahirnya seorang Ismail muda ini, Allah memberikan ujian kepada Ibrahim. Sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbaruka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup untuk berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka berfirmanlah, bagaimana pendapatmu? Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam diri Ibrahim tentu ada pergulatan, ada gejolak, ada kegalauan. Apa benar seorang ayah tega menyembelih anaknya sendiri? Apa benar Allah benar-benar menyuruh seorang Ibrahim yang sudah menunggu cukup lama seorang omongan, justru Allah memerintahkan dalam mimpi yang berulang-ulang untuk mengorbankan putranya? Kita tahu bahwasanya dalam surat Al-Qasas ayat kedua, kurban ini adalah artinya mendekatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pengertian kurban bukan sekedar menyembelih hewan kurban secara ansih, secara real, menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih unta, menyembelih kebun dan lain sebagainya. Namun lebih luas lagi bahwasanya menyembelih di sini adalah sebuah pengorbanan. Bahwasanya Ismail dalam hal ini adalah bukan semata-mata Ismail ansih sebagai manusia, namun mengorbankan semua hal-hal yang negatif, semua perbuatan atau mungkin keinginan jelek kita, baik itu pembunuhan, baik itu penindasan, baik itu penghinaan, baik itu perbuatan atau keinginan buruk kita, agar perbuatan-perbuatan buruk itu kita sembelih dan jangan sampai kita lakukan. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang diberikan Allah, hikmah yang terakhir, hikmah yang keempat yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang soleh, tidak akan menjadi anak yang penyabar jikalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Begitupun bundanya Hajar tidak akan menjadi ibu yang penyabar, tidak akan menjadi ibu yang taat, tidak akan menjadi ibu yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang ringan, bukan seperti orang membalikkan telapak tangan. Maka Nabi Ibrahim ini kita sebut sebagai bapaknya para nabi, bapak yang menjadi teladan bagi kita semua. Ia secara terus-menerus memberi keteladanan kepada putra tersayangnya agar menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang taat kepada orang tuanya. Begitupun kepada Hajar, kepada istrinya. Sekarang mari kita muhasabah, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Sudahkah kita memberi keteladanan yang baik kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kalau dosen kepada mahasiswanya, kalau yang memiliki jabatan di pemerintahan, apakah sudah memberi teladan kepada anak buahnya? Maka mari dalam momentum Idul Adha yang berbahagia ini kita lahirkan, kita bentuk generasi qurrata a'yun, generasi muda yang hadir di antara kita, menjadi penerus kita. Ketika kita memandangnya, justru mata kita semakin terkesan. Memang untuk mendapatkan hasil yang baik memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang panjang, perjuangan yang tidak sedikit. Anak-anak kita harus kita perhatikan, harus kita berikan perhatian lebih. Jangan sampai hanya sekadar kebutuhan intelektual yang kita penuhi, namun aspek rohaninya kita tinggalkan. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dengan Allah Azza wa Jalla, semoga yang singkat ini bisa memberikan hikmah, bisa memberikan pelajaran kepada kita dalam memperingati momentum Idul Adha yang berbahagia pada siang hari ini. Dan marilah kita tutup rangkaian ibadah Idul Adha pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa kepada Allah, memohon
majelis yang mulai ini benar-benar menjadi seorang Ibrahim yang akan memberikan keteladanan bagi kita dan juga masyarakat di sekitarnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal 'amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آمن علينا في سكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.